Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un karangan Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kita akan sambung sekarang kalau tidak salah bab yang ke-3 tentang bagaimana status orang yang wafat dalam keadaan atau lantaran ditimpa taun atau penyakit wabah. Qala al-musannifu al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani wa bisanadin al-muttasil ilaihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana. Yes, ini dipakai tabnya. Itulah diam di rumah begini, jadi ini sebenarnya bukan contoh yang sangat baik ya. Ya sewaktu-waktu tidak apa-apa. Kalau dibukakan YouTube, jangan YouTube yang asli, tapi ada yang YouTube Kids itu, khusus YouTube Kids. Jadi isinya memang hanya video-video untuk anak-anak dan usianya bisa disesuaikan. Taib. Kaunut ta'un syahadatan lil muslimin wa rahmah. Bahwasanya penyakit wabah itu bisa menjadi jalan ke rahmat dan syahid, jalan kesyahidan bagi umat Islam. Di sini al-musannif mengutip sejumlah hadis, antara lain hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, atau yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit wabah adalah jalan syahid, jalan meraih mati syahid bagi setiap muslim. Artinya apabila ada yang meninggal tidak disengaja, tidak direncana, memang tertimpa penyakit wabah, maka dia matinya insya Allah mati syahid berdasarkan hadis sahih ini. Kemudian riwayat Imam Ahmad, al-muqim fihi kasyahid. Nah, bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, jangankan wafat, diam saja di negara atau di rumah di saat menyebarnya penyakit wabah, itu tidak keluar mencar kemana-mana, itu sudah mendapatkan pahala syahid. Subhanallah. Karena itu mari kita diam di rumah saja, itu sudah pahala yang kita raih insya Allah seperti pahala orang yang mati syahid. Walaupun kita tidak meninggal dunia, tapi kita diam menyelamatkan banyak kita menyelamatkan banyak jiwa, itu insya Allah sudah pahalanya luar biasa. Taib. Ada juga dalam riwayat Imam Bukhari, kalau kita lockdown itu memang pahalanya besar. Baik lockdown negara, wilayah maupun isolasi mandiri seperti ini, itu pahalanya luar biasa. Yang penting diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, ya Rabb. Dan juga diniatkan untuk keselamatan banyak nyawa. Kemudian riwayat lain, asy-syuhada'u khamsah. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Asy-syuhada'u khamsah. Orang-orang yang mati syahid itu 5. Jadi jangan dikira yang mati syahid itu hanya yang meninggal di jalan, dalam arti karena dibunuh dalam peperangan melawan orang kafir. Itu syahid memang. Tetapi tidak hanya itu. Ada juga Nabi sendiri mengatakan syuhada itu ada 5 orang. Dan syahid itu apa dulu? Syahid itu derajat yang sangat tinggi ya. Itu pas di bawah para nabi.
kalau tidak salah, sehingga dibangkitkan itu aman sudah bersama para nabi dan dijauhkan dari neraka, bahkan masuk surga tanpa neko-neko, langsung berakhir hisab. Taib. Siapa saja yang 5 itu? Al-mat'un pertama, bahkan yang pertama disebut yang mati dalam keadaan yang mati karena penyakit wabah. Wal mabtun, apa itu mabtun? Yang mati karena penyakit di perutnya, tubar misalnya, kanker perut, kanker lambung atau apa, nauzubillah ya. Itu bukan berarti dia mati syahid. Kemudian kita harapkan, kita doakan, mudahan saya mati Pak karena sakit perut mencret misalnya. Tidak. Sama seperti orang yang mati perang di jalan Allah, mati perang melawan orang kafir, yang mana orang kafir itu menyerang terlebih dahulu. Itu kan mati syahid, tapi bukan berarti itu yang diharapkan, itu yang dikejar. Maksudnya, ya kalau perangan kita bukan, ayo bunuh saya, kan tidak mungkin begitu. Tapi kita ya yang terus menyerang dan membela diri. Tapi kalau ternyata kalah, itu syahid. Seperti itu kan. Nah begitu juga dalam penyakit-penyakit seperti ini, bukan berarti ayo kita bikin apa perutnya biar sakit gitu. Wal gharq atau wal ghariq, orang yang mati karena tenggelam di laut, di dalam air lah ya, mungkin termasuk yang karena tenggelam oleh tsunami. Kemudian wasahibul hadm, tadi yang ketiga al-ghariq, yang tenggelam, yang keempat sahibul hadm, yang tertimpa runtuhan rumah karena gempa misalnya, tertimpa lalu mati, itu juga mati syahid. Yang kelima wal maqtul atau syahid fi sabilillah, yang terbunuh karena dalam perang melawan musuh-musuh Allah. Itu malah yang terakhir disebut. Jadi syahid itu tidak hanya seperti banyak syahid, termasuk yang mati karena wabah. Dalam riwayat-riwayat lain juga ada syahid lain gitu selain yang 5 ini. Misalnya yang ada kayak tadi yang diam di rumah, itu syahid, walaupun tidak mati tetap pahalanya seperti syahid, dan dia dibangkitkan bersama syuhada. Ada juga riwayat yang mengatakan man asyiqa fa'affa, man asyiqa fa'affa wa katama thumma mata syahida, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mencintai seseorang lalu dia memendamnya. Kenapa dia memendamnya? Supaya tidak terjerumus pada maksiat. Dia tidak ungkapkan supaya tidak terjerumus pada maksiat. Dia menahannya. Dia menjaga dirinya. Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya syahid. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif segala macam. Maka ada seorang hafiz ulama besar, yaitu Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari. Ya, Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, dan ulama besar, ulama hadis, ulama dari Maroko. Beliau mengarang kitab judulnya Dar'ud Dha'f an Hadis Man Asyiqa Fa'af. Apa sayang? Bawa di situ. Sini aja, bawa di sini. Nah, di sini. Sini lah. Ya, dah bawa di situ. Ini bawa pijit kakinya. Ya, jadi ada kitab judulnya Dar'ud Dha'f an Hadis Man Asyiqa Fa'af. Hadis itu memang kitab itu memang khusus membantah pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini yang mengarang juga seorang hafiz pada masanya, yaitu Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghimari atau Al-Ghimari mungkin yang lebih tepat, Allahu a'lam. Apakah ada hadis lain? Banyak. Di sini Imam Ibnu Hajar, karena beliau seorang hafiz juga, seorang ahli hadis yang luar biasa, papan atas lah, sehingga banyak mengutip hadis itu sudah umum ya, itu memang pekerjaannya ahli hadis dan lengkap dengan sanad-sanadnya. Hanya saja tidak kita bacakan karena untuk sesuai kebutuhan lah. Nah,
Asy-syahadatu sab'un, ini riwayat lain ada 7. Al-maqtul fi sabilillah syahid, wal mat'un syahid, wal ghariq syahid, wa sahibu dzatil al-jamb syahid, wal mabtun, wa sahibul hariq, walladhi yamut tahta al-hadm, wal mar'ah tamutu bi jum'in syahid. Tuh, ada tambahan lagi. Antara lain tadi apa yang terbakar, yang apa? Yang terbakar. Kemudian wanita yang meninggal karena melahirkan. Misalnya dia lahir lalu ketarik bersama anaknya itu apa yang dalam perutnya, lalu kesakitan sampai meninggal, nauzubillah, itu juga mati syahid. Wanita itu sakit sekali, luar biasa itu. Ya, riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabarani dan lain-lain. Ada lagi, Masya Allah, banyak sekali. Alhasil yang mati karena wabah insya Allah adalah mati syahid. Apa sih? Apa? Kenapa? Allah, bajunya besar sekali, baju kakaknya ya. Bilang halo gitu, halo. Bilang halo gitu. Ya sepertinya situasi yang namanya sama anak ini luar biasa. Tapi ini salah satu rahmat. Ya, kita ambil positifnya. Lockdown seperti ini kan full time sama anak-anak ya. Yang mungkin sebelumnya full time di luar, jarang sama anak. Ya, sekarang bisa berdakwah sambil walaupun anak-anak ini nggak boleh pegang ini terus. Ya. Insyaallah kita lanjutkan esok lagi insyaallah, mudah-mudahan. Meskipun sekali lagi di sini jelaskan ya, kalau boleh kita baca. Di sini jelaskan bahwa walaupun mati syahid bukan berarti kita berusaha untuk itu, tidak boleh. Seperti tadi contoh orang yang berperang, bukan berarti berusaha kalah, kan tidak boleh. Bisa jadi nggak jadi dapat syahid. Harus dia berusaha menang gitu. Harus dia berusaha untuk melawan penyakitnya. Tapi kalau kalah, nah di situ mati syahid. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa malah untuk sembuh ya, semua yang terkena mudah-mudahan selekas sembuh, dan yang tidak kena mudah-mudahan dijauhkan sejauh-jauhnya dari penyakit wabah tersebut. Pertanyaannya ini menarik, disebut oleh beliau di sini dalam bab yang sama. Kenapa dinamakan syahid? Kan syahid itu artinya apa? Saksi. Syahid yang menyaksikan ya, atau yang menjadi saksi. Terus hubungannya apa? Orang disebut mati syahid karena penyakit, karena dibunuh misalnya atau apa di perang. Disebut saksi. Saksi apa? Apa yang disaksikan? Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Antara lain li'annahu yashhadu 'inda khuruji ruhihi ma u'idda lahu minal karamah. Karena dia menyaksikan ketika hendak dicabut nyawanya, menjelang dicabut nyawanya, dia menyaksikan langsung anugerah dahsyat yang dimenangkannya ketika itu. Disebutlah syahid. Atau li'annahu la yashhadu 'inda mautihi illa malaikatur rahmah. Karena di saat dia meninggal ketika syahid itu, dia tidak menyaksikan saat itu apapun kecuali malaikat rahmat. Luar biasa. Atau disebut li'annal anbiya tashhad lahu bihusnil ittiba' lahum, atau karena para nabi menjadi saksi bahwa dia adalah pengikut sebaik-baiknya para nabi itu. Atau banyak sekali sebab-sebabnya. Li'annahu tashhad lahu hadhil ummah bil jannah. Karena kelak semua umat ya, umat Islam menjadi bersaksi bahwa dia adalah penghuni surga. Masya Allah. Atau li'annahu yushahidud darain, darad dunya wa darul akhirah. Karena ketika itu dia
Karena orang yang mati syahid dia menyaksikan dua-duanya, dunia dan akhirat tuh full ya, di zoom total, itu semua bisa dilihat. Atau waqila dikatakan li'annahu masyhudun lahu bil aman, karena disaksikan bahwa, atau dijamin lah maksudnya ya, bahwa dia aman, betul-betul aman daripada api neraka dan lain-lain. Dan sebab-sebab lainnya. Apa sih kelebihannya orang syahid ini di akhirat? Ya, ini antara lain luar biasa. Nabi SAW mengatakan lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid ada 6 kelebihan, ada 6 keutamaannya, atau 6 bonus yang didapatkan, yang tidak didapatkan oleh yang mati tidak syahid. Yughfar lahu fi awwal duf'ah. Begitu dicabut nyawanya, saat itu juga semua dosanya hangus, bersih, tidak ada dosa satupun. Wa yara maq'adahu minal jannah. Di saat itu juga dia melihat rumahnya di surga. Sudah siap rumahnya. 3, wa yujaru min adzabil qabr. Tidak ada azab-azab kubur, itu enggak ada. Wa ya'man al-faz'al akbar. Dia tidak akan terkejut oleh situasi apapun, baik situasi kiamat, situasi di akhirat, situasi kebangkitan, situasi apapun, dia selalu slow, santai, happy gitu, relax, nggak ada masalah. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, ya, orang yang mati syahid di atas kepalanya ada mahkota keagungan, mahkota kemuliaan, ada tandanya. Yang keenam, wa yuzawwaju 72 min al-hurul 'ain. Nah, di surga nanti dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengen juga ya. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir, yang keenam, wa yushfa, atau wa yushfa bisa, wa yushfa bisa fi 70 min aqaribihi. Ya Allah, orang yang mati syahid kelebihannya antara yang keenam adalah 70 dari keluarganya dibebaskan dari neraka, dapat syafaat, selamat, masuk surga bighairi hisab, lantaran yang mati syahid. Jadi kalau ada keluarga kita yang mati syahid, ya berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang 70 di antara saudara dan keluarga familinya itu. Taib. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa asyhada ahya'un 'inda rabbihim. La taqul ahya'un 'inda rabbihim la taqul wa yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun. Atau la tahsabanna alladziina fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan jangan sekali-kali orang yang mati syahid disebut mati. Itu hidup luar biasa. Inda rabbihim yurzaqun. Allah terus-menerus memberikan dia anugerah, memberikan dia rezeki dan karunia. Kemudian dalam riwayat lain bahwa arwahus syuhada fi jawfi tayr. Roh nyawa, jiwanya para syahid ada dalam perutnya burung khadir yang hijau, tasrah minal jannah, dia berkeliling-keliling berterbangan di surga, haitsu sya'at, kemanapun dia berterbangan. Thumma ta'wa ila qanadil tahtal arsy, kemudian burung-burung ini hinggapnya di mana, di lentera-lentera yang ada di bawah arsy. Oh, luar biasa, subhanallah. Bahkan di antara kelebihan syahid katanya, an yatamanna ar-ruju' ila dunya, dia pengen kembali ke dunia. Loh, kok bisa kembali ke dunia? Li kathrati ma yara minal karamati wa fadli syahada. Karena dia ingin mengalami hal yang sama, bahkan ingin mengalami berkali-kali mati syahid itu. Karena melihat luar biasanya nikmat yang begitu dahsyat daripada Allah kepada yang mati syahid. Taib. Nah, kembali disebutkan bahwa
orang yang mati syahid itu tidak berarti dengan segala kemuliaan dan keutamaannya tadi, kemana nak? Bukan berarti, sekali lagi kata beliau, kita berdoa untuk seperti tadi, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan matikanlah saya karena penyakit wabah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Mana nak? Ini sebentar loh. Insyaallah kita lanjut lagi pada hari yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.